Halo, selamat pagi, Miss. Yes, selamat pagi, good morning. Ada apa? Pagi-pagi sudah bingung. Ini visa aku ternyata udah expired dari bulan 7 kemarin. Aku nggak tahu. Oh, piye? Tak celok nih polisi ya? Ben ditulungi ya? Aja. Hah? Aduh, takut. Sampai kerja Dari ilegal lah? kemarin aku udah deg-degan. Gak di Aku visa? aku dari kemarin udah deg-degan. Katanya overstay kan. Heeh. Kamu harus dipenjara di itu apa namanya? Di sidang. Kalau gitu nggak kamu dipulangkan ke Indonesia, nggak balik lagi ke sini. Katanya gitu. Jadi Ini apa? gimana, Miss? Aku tak melok Kata gosip. temenku. Soalnya agenku kan nggak mau tahu kan, Miss. Heeh. Terus paspor yang megang aku juga nggak tahu kan. Kemarin pas habis tanda tangan kontrak, aku udah nanya sama majikan aku harus cutin apa enggak gitu kan. Dia bilangnya nggak usah gitu. Terus sampai sekarang aku baru lihat kemarin, loh aku udah itu expired dari bulan 7 kemarin. Terus gimana, Miss? Oke. Sampean kemarin dapat majikan ini finish kontrak, ganti majikan atau renew? Renew. Aku Renew. ikut ini dari 2013 kok. Mosok jenis sampean nggak bilang nggak usah jogging? Majikan aku yang bilang kalau majikan. agent nggak Nggak ngerespon aku, WhatsApp juga nggak dibales. Gak bayar loh Mbak, jajal di WI sego kuning Kongguan. Roti kongguan. di WI. Aduh, dirugi ya ini mesejnya. Ngerti ngono loh, sampean gelem proses nek kono Mbak. Ya ampun, Miss, aku udah nyuruh dia itu dari tahun kemarin itu suruh pindah agent kan. Soalnya kan aku udah tahu ini agentnya kan bermasalah kan, karena dicabut kan itunya. Terus aku bilang mending ganti agent aja gitu. Terus nggak tahu dia nambah kontrak ke situ lagi, nyari dia lagi. Terus kok sampean cari saya kan bukan agent loh Mbak. Saya kan tak lihat di YouTube. Aku lihat di YouTube, terus aku nyari tuh di komen, aduh ini nomor Miss Yuli di mana sih, kok nggak ada gitu kan. Terus aku lihat setiap videonya, aku lihat komennya, aku nemu nomor teleponnya. Oke, sekarang saya pecahkan solusi ya Mbak. Telur. Iya. Kayak endok dipecah di dadar telur. ben sampean gak budrek. Jangan nggak mau penjara. Ben gak mlebu penjara. Jangan sampai tuh, Miss. Oke. Terus sampean ini visane kapan habisnya? 1 tahunnya kapan? Selepas renew kontrak? 1 tahunnya tanggal 15 Juli. 15 Juli 2022. tahun 2022. Iya, 16 Juli 2022. Secara aturan habis kontraknya berarti tahun ini bulan Juli. Iya, tahun ini bulan 9. Bulan 9. Oke, berarti sampean telat dari bulan 9. 10, 11, 12, 1. 5 bulan. Solusi yang paling mudah biar sampean nggak deg-degan, bawa majikan ke imigrasi. Soalnya majikan kan harus penanggung jawab tuh. Majikan penanggung jawab, majikan nulis surat, majikan tanda tangan. Jadi majikan cuma datang sebentar aja untuk melengkapi persyaratan apa yang harus ditulis sesuai permintaan imigrasi, karena sampean telat extend visa karena nggak bisa jogging kayak gitu. Itu nanti prosesnya paling cepat. Kalau sampean, soalnya kan kalau majikan bisa nulis itu sih nggak ada masalah. Cuma penulisannya itu lengkap apa enggak sesuai apa yang diminta sama petugas imigrasi kayak gitu. Oh gitu. Atau jalan terbaiknya kalau majikan nggak sempat ke imigrasi, majikan suruh telepon ke imigrasi menceritakan istilahnya masalah sampean. Harusnya bulan 9 itu kan jogging, karena ada covid jadi terlambat jogging, jadi saya harus bagaimana, pasti nanti dikasih tahu sama petugas imigrasi. Majikan suruh nulis surat pernyataan alasan jogging kenapa, lupa yang jenenge wong lali ya Mbak ya, banyak sekali cerita karena lupa kayak gitu kan. Jadi lupa tidak jogging, terus waktunya jogging tanggal berapa,
Terus selama dari bulan 9 sampai sekarang itu dia masih istilahnya sampean ya. Sampean masih kerja sama majikan atas nama siapa, nomor kontrak berapa, setiap bulan gajinya berapa, kayak gitu. Terus sampean juga harus bawa bukti slip gaji setiap bulannya, kayak gitu. Bagi teman-teman yang Lah, terlambat bikin piye. pertanyaannya, aku kan gajinya pakai buku kayak buku tulis gitu loh, Buku Miss. tulis, Bukan kertas lembaran gaji itu. Hah? Bukan kertas Jadi dia nulisnya di buku. di buku. Dia nulis sendiri, terus aku tanda tangan gitu aja. Oke, kalau itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma itu kan bisa ditulis ulang toh, mulai dari kontrak baru kemarin sampai sampai bulan ini, ya kan, sampai bulan ini itu kan bisa ditulis ulang. Kalau minta form, aku juga ada formnya sih, kayak gitu kan. Itu tinggal Oh gitu. ditulisi tanggalnya, bulannya, tahunnya, kayak gitu kan, sampai tanda tangan setiap bulannya terima gaji, kayak gitu. Itu juga bisa, kayak gitu. Kalau seandainya gajiannya sesimpel tulisan majikan, berarti gajinya mungkin nggak ngasih apa ya untuk itu apa slip gaji itu. Izinnya ngasih 1 lembar, tapi sama majikan nggak dipakai. Oh, nggak dipakai gitu. Gitu. Oke. Jadi piye penake sampean ngobrol sama majikan kayak gitu ya. Lebih baiknya sampean ngomong sama majikan, "Mbok, iki visaku koge lho. Nanti kalau ada apa-apa, aku kena masalah, nanti kamu juga ditanya kenapa kok nggak extend visa," kayak gitu. "Kamu bisa nggak datang ke imigrasi," kayak gitu ya. Terus untuk istilahnya kan paling cuma setengah jam aja lah kayak gitu. Kalau majikan, kalau sampean kan nunggu sampai ambil visa paling 3-4 jam kayak gitu. Oh, berarti visa langsung jadi ya? Langsung jadi. Selama ada majikan. Oh gitu. Kalau sampean datang sama majikan itu nanti langsung jadi. Biasanya teman-teman kalau nggak datang sama majikan itu didampingi sama agent kayak gitu. Jadi penulisannya seperti apa nanti kan yang menjelaskan ke majikan itu kan agentnya kayak gitu kan itu. Tapi karena sampean tidak ada pendampingan sama agent, ya mau nggak mau lebih baik sampean datang sama majikan langsung ke imigrasi kayak gitu. Oh gitu. Terus yang harus dibawa apa lagi, Miss? Yang harus dibawa 1, paspor asli, kontrak kerja asli, Hongkong ID sampean, terus sampean fotokopi juga ya, paspor, visa, kontrak kerja, Hongkong ID itu difotokopi juga. Terus surat rekomendasi dari majikan, pernyataan itu nanti bisa majikan yang nulis. Terus dari sampean ngisi formulir 988A, cukup itu aja dari sampean. Oh gitu. Iya. Gitu. Nanti bisa Terus langsung kalau jadi bayar fotokopi 230. misalnya, kan aku alamat yang ada di kontrak itu kan aku kemarin pindah rumah. Tapi satu majikan pindah rumah, di kontrak itu alamat lama, tapi katanya kata majikan aku kemarin udah didaftarin ke imigrasi pakai alamat baru gitu. Gimana? Nggak apa-apa. Selama majikan sudah laporan ke imigrasi, update, kalau majikan pindah tempat itu nggak ada masalah. Oh gitu. Ora apa-apa. Terkecuali kalau majikan belum update ganti alamat, baru tambah lagi alamat baru majikan. Jadi kayak pembayaran gas, listrik, air yang terbaru kayak gitu. Oh gitu. Terus bayarnya kira-kira berapa, Miss? Bayarnya kalau sampean datang sendiri 5 juta. 5 juta? Berapa tuh, Miss? Aduh, langsung beli shock saya. pisang goreng. Kok mahal banget 5 juta? 230. Visa itu tetap 230, Mbak. Oh gitu. Berarti nggak pakai denda-denda gitu ya? Dendane paling sampai ya diomongi sokne aja lali. Aja pikun. Oh gitu. Itu dokumen penting. No sorry anymore kayak gitu paling. Aja sepurane neh, diperhatikan itu visane paling ngono. Dendane bisa. Tapi aku baru sekali kok, Miss. Baru sekali. Dendane wedang kopi. Dan nggak akan mau lagi. Udah kapok. Udah kapok. Dendane wedang kopi. Dendane wedang kopi dari bojoku. Heeh. Lah iya, Miss. Kalau ketemu diajak ngopi bareng nggak sampean? Saya bahagia. Saya udah deg-degan dari kemarin, Miss. Katanya aku overstay.
kamu kalau keluar harus hati-hati katanya gitu. Kalau overstay Nanti kalau ya benar, sampai overstay itu benar karena kan visanya kan aturannya kan harus jogging. Kalau nggak bisa jogging, itu kan sampai harus extend visa. Cuman sekarang ini kan sampai ada yang garansi sampean yang menjamin adalah majikan. Makanya untuk sampean urusan visa ini harus melibatkan majikan. Alternatif yang paling mudah mau nggak mau majikan harus ikut datang ke imigrasi yang tanda tangan itu loh ya. Itu harus ikut ke imigrasi. Paling setengah jam rampung, Mbak. Kalau majikan sibuk datang pagi, itu kan imigrasi buka jam 9. Sampai datang jam 9 sama imigrasi, itu majikan suruh nulis apa yang diminta sama imigrasi, deret, selepas nulis selesai. Majikan boleh keluar, boleh pulang, boleh pergi. Tinggal sampean stay di situ untuk nunggu ambil visa, bayar 230 kayak gitu. Oh gitu. Berarti itu visanya sampai aku finish kontrak ya, Miss? Yes, sampai nanti sampai mau finish kontrak selesai kayak gitu visanya. Terus diingat lagi kalau mau nambah kontrak ya 3 bulan sebelum kontrak habis itu paling tidak sudah persiapan tanda tangan kayak gitu biar nanti nggak telat lagi gitu. Berarti kalau visa itu yang bayar kita sendiri bukan majikan ya, Miss? Majikan harusnya. Orang aku dari kemarin ikut ini setiap ambil visa aku yang bayar 230. Berarti sama sedekah sama majikan. Suruh nunjukin Ya kontraknya. Tuhan. Kontraknya di pasal 4 itu ada. Visa itu urusannya majikan. Visa itu majikan, tapi kalau kok paspor koge itu kita kayak gitu. Iya, kalau paspor aku kemarin bayar, tapi visa setiap kali ikut visa aku yang bayar. Oh, biasanya kalau renew kontrak ya kalau renew kontrak majikan sudah bayar sama agent. Mungkin sampean suruh ambil visa sendiri terus sampean suruh bayar sendiri gitu mungkin. Yang minta Iya, reimburse. aku ke imigrasi bayar. Oh iya benar. Itu Minta mungkin reimburse. biasanya makanya kenapa kok majikan nggak ngasih ke sampean? Mungkin majikan itu sudah total semua pembayaran itu dikasih ke agent kayak gitu. Tapi ya wis lah nggak apa-apa sudah berlalu kan sudah selesai. Ya nggak apa-apa minta lo ngomong. Kalau Orang Hongkong itu harus ngomong. bilang ya sampean mau Saya takut ngomong. Ya aku sih ngomong, sampean tuh kok aku kopi. Ngomong no. sampean sudah ikut lama masih takut sama majikan. Sing jadi Iya, cuman kan itu masalah itu juga kalau Miss apa namanya? Iya. Masalah long service itu. Kenapa? Pembantunya dulu kan ikut 10 tahun kan nggak dapat long service. Habis gitu aku yang kemarin itu 2013 sampai pokoknya 4 tahun, 2 tahun itu jaga neneknya. Neneknya terus meninggal 2 tahun. Habis gitu bapaknya lagi itu ambil aku lagi tanda tangan, yang tanda tangan dia. Tapi dia bilangnya gini, aku ngambil kamu lagi, tapi nanti kalau cucuku udah lahir, kamu yang jaga dia. Jadi kamu ikut anakku, kadang bilangnya gitu. Terus habis itu 2 kontrak tanda tangan dia. Terus habis itu ini 3 kontrak yang tanda tangan kan anaknya yang punya anak itu. Kok nggak ada long service? Itu harus perjanjian dari awal apa memang gimana, Miss? Tanda Apa memang nggak ada ya? long service itu didapat kalau nama majikan yang tanda tangan itu 1 orang minimal 5 Iya. tahun kerja. Tapi kalau majikan yang tanda tangan cuma 2 kali kontrak 4 tahun kerja ya nggak dapat. Kan ini aku yang terakhir 3 kontrak ini kan 1 majikan yang tanda tangan. Ya harusnya dapat no. minta nanya. Itu harus Mbak. dapat apa gimana, Miss? Minta nanya. Harus dapat sampean. Harus dapat ya. Nggak Iya. jadi Kalau aja. nanya itu gimana ngomongnya? Hah? Kalau ngomongnya pakai kontonis itu gimana? Sinsa. Long service itu. 先生，我同你做咧係6年啦喎，咁依家咧唔請我咧，你要俾我咧係長期服務金， gitu. Oh, Heeh. Jongke Fumogam.係啊，bilang loh kamu kan唔係我簽，咁而家係我個女簽啊嘛，咁我同你做咧係6年啊嘛，咁樣bilang aja kayak gitu. 你試下啦，打電話係勞工處啊，kayak gitu. 勞工處。 Suruh dia telepon ke labor departemen. Aturannya seperti apa? Kalau aku kerja dengan satu majikan, satu nama majikan walaupun alamatnya beda-beda, pindah-pindah kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting namanya tetap sama kayak gitu. Terus alasannya
itu kan sampean tidak ditandatangani sama bapaknya itu karena kan dipindahkan ke anaknya kayak gitu kan? Iya. Itu harusnya dapat sampean. Sing Kan ja- majikan yang nggak pakai. sing jaga mbah Iya. berapa tahun? Jaga mbah 4 tahun. Sing sampe meninggal berarti. Yang jaga mbahnya 2 tahun. 2 tahun kan neneknya meninggal. Habis Ah. gitu diambil sama dia lagi, yang tanda tangan sama dia. Tapi setelah tanda tangan itu 2 bulan Mm-mm. aku dipindah ke rumah anaknya, Mm-mm. jaga Hmm. anak itu. Jadi pertama jaga nenek yang tanda tangan Sinsang. Iya, Total sampai 6 tahun. total sampai kalau jaga nenek untuk yang jaga nenek yang tanda tangan itu 2 kali, tapi neneknya kan 2 tahun meninggal. Jadi ikutnya 4 tahun. Terus yang baru ini yang 1 tanda tangan yang baru ini 3 kali. 6, berarti 10 kali 10 tahun sampean. Iya, 10 tahun. Berarti yang Bulan- belakang Yang belakang dapat. minta Minta lah. Tapi nggak apa-apa ya minta. Nanti ya takutnya harus gimana. sampean minta kalau mau. Jadi Soalnya kan katanya kan kalau majikan nggak mau, soalnya kan aku pengennya akhir kontrak ini aku mau pulang terus gitu. Tapi Tanyain. tetap dapat ya? Apa Ya. nggak dapat? nggak gini Mbak, long service itu term and condition, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama itu sampean sudah tidak dibutuhkan majikan, artinya Iya. mereka sudah nggak perlu sampean, itu wajib memberikan long service ketika lewat dari 5 tahun. Yang berikutnya yang sampean jaga yang meninggal tanda tangan, yang tanda tangan terus dia meninggal, itu hak ahli warisnya wajib membayar long service buat sampean. Terus yang ketiga, sampean sakit dan nggak bisa bekerja lagi, itu wajib dapat long service. Yang berikutnya, usia sampean sudah 65, tidak layak untuk bekerja lagi, itu sebenarnya wajib. Long service itu jadi wajib, ya kan? Atau financial problem, atau pindah negara. Nah, meninggal, pindah negara, financial problem. Pokoknya financial problem apa dia nggak butuh lagi, ya nggak bisa ngasih long service dong. Jadi itu. Tapi kalau dia masih butuh, itu sebenarnya itu tidak wajib, karena yang memutuskan pergi kan sampean. Itu tidak wajib, tapi tidak ada salah sampean minta. Jadi minta itu tidak ada salah, tapi giliran nggak dikasih sama mereka karena mereka tanya ke Low Kongji kan, ke labor, ternyata kalau kamu minta nggak kerja, kamu nggak berhak. Ya wis, karena dia sudah nelpon. Kan itu tadi, Mbak. Jadi kalau dia nggak mempekerjakan sampean lagi, itu baru long service akan menjadi wajib. Bisa dipahami? Sudah paham? Iya, paham. Nah, jadi orang Hongkong itu tipenya adalah kita harus nyerang. Kita harus ngomong, kita harus minta. Minta itu nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngasih, ya sudah. Karena memang sampean yang keluar. Kalau dia ngasih, ya syukur. Itu nggak apa-apa, diminta saja. Harusnya kemarin supaya menang pada saat kontrak ketiga, ya kan? Pada saat kontrak ketiga kan 4 tahun. Iya. Ya, sampean boleh minta dulu. Belum sampai 5 itu minta dulu ke 5 untuk angka aman. Kalau misalnya sampean berharap long service loh ya. Tapi kalau nggak berharap long service ya, di tanda tangan yang ketiga kalau kamu nggak ngasih ya sudah, saya cabut aja. Oh, saya kasih nanti kalau kamu pulang. Enggak, dikasih sekarang. Aku nggak mau nanti kamu ingkar. Kalau ingkar aku sakit hati, soalnya aku berharap. Jadi kalau kita mentingin long service loh ya. Tapi kalau mentingin ya sudahlah, dapat nggak dapat yang penting aku kerja. Gak toh gajinya pun ditambahin. Nah, itu beda urusan. Bisa dipahami nggak?
Iya, bisa, Nah, bisa. kita bisa ngomong dipahami. kayak gini tuh sekalian nanti yang lain juga nonton. Jadi kalau benar-benar berharap long service pada tanda tangan kontrak ketiga, sudah 2 itu kan 4, ketiga itu kan nanti pasti 5 sama 6 kan. Itu boleh minta Iya. di awal, suruh ngasih dulu. Kalau enggak apa-apa, cari majikan lain kalau misalnya pekerjaannya sama aja gitu loh. Tapi kalau teman-teman nyari nyaman, ya sudah, minta aja. Kalau nggak dikasih ya sudah, kalau nyari nyaman ya. Oh gitu, iya. Siap. Terima kasih, bisa dipahami. Tapi selama ini sampean ngomongin long service nggak ke majikan, atau majikan pernah ngomongin tentang long service nggak? Enggak pernah. Tanyain Mbak, rezeki sampean ini, sampean kan baik hati dan tidak Sombong, tidak cerita. baik hati dan tidak cerita. Heeh. Kucing. Tanyain, sampean udah jaga ibunya, juga jaga cucunya, kayak gitu kan? Iya. Bagi orang Hongkong itu ya mudah-mudahan dikasih lah. Saya sih harapannya sampean dikasih, karena sampean orang baik lah. Ya, kalau nggak Amin. dikasih kan Orang sudah baik, minta. sayang Tuhan. Iya, Kalau nggak dikasih kan sudah minta. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Cari pembantu Iya, itu makanya. nggak gampang. 10 tahun satu keluarga, tapi yang tanda tangan ganti-ganti. Bapaknya, terus Iya. sekarang anaknya, Anaknya. 3 cucunya. Iya, 4 Iya. sama 6 kan. Minta Iya. Mbak, diminta mudah-mudahan jadi rezeki sampean. Yang Kan lumayan, Amin. bisa beli Iya. geledekan di rumah. Yang penting kopi 1 cangkir aja udah cukup. Iya. Kita ini jatahnya Oke, ngopi ya udah ya Miss, terima kasih ya informasinya. Semangat, mudah-mudahan cair ya Mbak. Iya. Sehat, yuk, bye Siap. Terima kasih ya Yuk, Miss. bye-bye. Oke teman-teman ya, long service dan kebingungan terlambat Jutking tetap menjadi idola para teman-teman yang berada di Hongkong. Masalah nggak pernah habis tentang seputar cara extend visa dan terlambat extend visa serta long service. Mudah-mudahan semua teman-teman yang bekerja di Hongkong sehat selalu, selalu diberi kemudahan di setiap urusan, dan diberi kelancaran rezeki yang berkah barokah, long service cair, rezeki lancar, gak usah minta mundak gaji ini. Suwun sangat dan see you the next video. Bye bye darling. Bye.